Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Isnaini Rabbisakia dengan NIM 2008730 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah aplikasi ilmu melatih. Yang pertama yaitu jelaskan komponen prestasi olahraga. Prestasi olahraga adalah hasil yang diperoleh atau dicapai melalui olah fisik atau dengan kata lain dicapai melalui kegiatan berolahraga. Kemampuan prestasi olahraga adalah tingkatan atau derajat penguasaan seseorang terhadap suatu prestasi olahraga yang diperoleh melalui kegiatan olahraga. Bisa kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki atlet yang bertalenta. Saya percaya talenta itu melimpah dan di luar sana masih banyak talenta yang masih tertutup. Yang kedua yaitu tekad, optimisme, dan kerja keras putra-putri Indonesia sangat luar biasa dan itu patut diacungi jempol sebagaimana mampu mengharumkan bendera merah putih tingkat internasional. Yang kedua yaitu jelaskan prestasi puncak dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Prestasi puncak adalah keberhasilan usaha yang dicapai seseorang setelah mempelajari pelajaran atau mempelajari sesuatu. Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Ada beberapa faktor prestasi yang mempengaruhi prestasi puncak. Yang pertama yaitu faktor fisiologis. Salah satu respon fisiologis yang dapat membantu meningkatkan prestasi olahraga adalah dengan menghitung denyut nadi, yang berguna untuk mendapatkan training zone. Selama kita berolahraga, dalam melakukan aktivitas latihan atau menjadi beberapa perubahan fisiologis antara lain respon jantung, pernapasan, dan respon tubuh anggota tubuh lainnya. Yang kedua yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah memahami bagaimana keterlibatan seseorang dalam olahraga mempengaruhi perkembangan perilaku. Bisa seperti kesehatan dan kesejahteraan fisiknya. Apabila dihubungkan dengan olahraga, khususnya olahraga prestasi, pengertian ini jelas menunjukkan bahwa penampilan seseorang atlet mempengaruhi oleh faktor psikologis. Baik pengaruhnya positif maupun pengaruhnya negatif. Dalam perkembangan olahraga prestasi, faktor psikologis telah menjadi salah satu beban tersendiri dalam mencapai penampilan atlet secara optimal. Selanjutnya yaitu faktor orang tua. Faktor motivasi dalam pencapaian prestasi suatu cabang merupakan salah satu faktor yang penting. Motivasi yang mempengaruhi faktor atlet untuk meraih prestasi. Yang selanjutnya yaitu faktor latihan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga seorang atlet. Salah satunya yaitu faktor latihan. Tekanan latihan atau dosis latihan, tetapi tentu masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi prestasi atlet.
Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian daya tahan, bentuk-bentuk latihan, dan metode latihan daya tahan. Pengertian daya tahan adalah kemampuan seseorang melakukan gerak dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dengan tempo sedang sampai cepat tanpa mengalami rasa sakit. Kemampuan otot untuk melakukan kerja terus-menerus adalah sangat penting dalam aktivitas olahraga karena secara tidak langsung merupakan daya tahan untuk mengatasi kelelahan otot. Bentuk-bentuk latihannya yaitu lari lintas alam, fartlek, lari 400 meter, circuit training, dan interval training. Metode latihan daya tahan yang pertama yaitu metode durasi. Metode ini terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode continue, di mana bentuk latihan berdurasi selama 30 menit. Metode latihan daya tahan. Metode ini terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu metode continue, di mana bentuk latihannya berdurasi antara 30 sampai 3 jam. 30 menit sampai 30 jam yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu bentuk interval. Jika ingin melakukan metode latihan ini, tentu saja kita perlu tahu waktu maksimal kita dalam menempuh jarak. Contohnya, seseorang pelari memiliki waktu maksimal 400 meter. Yang ketiga yaitu metode repetisi. Metode ini bisa dikatakan adalah pengembangan dari metode interval pengertian kekuatan, jenis-jenis kekuatan, bentuk-bentuk latihan kekuatan, dan metode latihannya. Kekuatan adalah suatu kemampuan yang dikeluarkan oleh otot tubuh dalam menahan suatu beban. Kekuatan otot ini merupakan daya bergerak di dalam setiap kegiatan, mengurangi potensi terjadinya cedera. Bentuk-bentuk latihannya seperti push up, plank, sit up. Jenis-jenis kegiatannya seperti kekuatan statis. Kekuatan statis sebagai hasil dari kontraksi isometrik. Jenis-jenis kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan statis. Sebagai hasil kontraksi isometrik, peningkatan ketegangan elemen-elemen yang berkontraksi dibuat variasi panjang dalam struktur otot. Yang kedua yaitu kekuatan dinamis. Berbeda dengan yang sebelumnya, dalam hal ini terjadi kontraksi isometrik atau anisometrik yang menghasilkan peningkatan ketegangan otot yang berpindahan struktur otot. Yang ketiga yaitu kekuatan maksimum, juga dikenal sebagai kekuatan kasar, diberikan oleh dominan massa tubuh dan mengacu pada upaya terbesar yang dapat. Yang ketiga yaitu kekuatan maksimum, juga dikenal sebagai kekuatan kasar, diberikan oleh dominan massa tubuh dan mengacu upaya terbesar yang dapat diimplementasikan selama kontraksi otot maksimum tunggal. Ini berarti bahwa akan menentukan bekerjanya dalam kegiatan-kegiatan olahraga. Metode latihannya, metode yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan maksimal, menambah besar otot disebut metode neural. Yang kedua yaitu metode hipertrofi.
Yang ketiga yaitu metode konservatif. Kombinasi latihan kekuatan maksimal dengan kekuatan elastis, metode beban latihan dari kekuatan maksimal. Yang kelima yaitu jelaskan pengertian kecepatan, jenis-jenis kecepatan, dan metode latihannya. Kecepatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam mencapai suatu hasil yang optimal. Implikasi kecepatan berupa kecepatan reaksi sebagian, sedangkan kecepatan gerak merupakan gerak anggota tubuh secara keseluruhan. Jenis-jenis kecepatan. Hip hang. Jenis latihan untuk meningkatkan kecepatan yang pertama adalah dengan latihan yang sering kita lihat. Ini adalah mengembangkan otot-otot posterior tubuh yang kuat. Yang kedua yaitu squat. Jenis latihan untuk meningkatkan kecepatan yang kedua adalah squat. Menambah squat ke dalam latihan adalah mengembangkan kemampuan untuk memberikan lebih banyak tekanan. Metode latihannya yaitu volume beban 5-10 kali giliran lari, di mana tiap giliran atlet lari secepatnya dengan jarak 30 meter sampai 80 meter. Yang kedua yaitu intensitas lari 80% sampai 100%. Yang ketiga yaitu recovery antara giliran satu dengan giliran lainnya berkisar antara 2 sampai 5 menit.